Saya Markus Ferlian dari Universitas Widya Dharma Pontianak, Fakultas Teknologi Informasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi sistem berkas, yaitu organisasi file relatif. Sebelum kita masuk lebih dalam, apa itu organisasi file relatif? Organisasi file relatif adalah cara file-file diatur dan dihubungkan satu sama lain dalam suatu struktur hierarki atau hubungan relatif. Dalam organisasi file relatif, hubungan antar file didefinisikan berdasarkan posisi relatifnya terhadap file lainnya, bukan berdasarkan path atau lokasi absolut di dalam sistem file. Sebagai contoh, dalam sistem berkas relatif, file A mungkin terkait dengan file B karena file A berada di dalam direktori yang sama dengan file B, atau karena file A adalah file induk dari file B. Hubungan ini bersifat relatif terhadap struktur direktori atau hierarki file tertentu. Kelebihan dari organisasi file relatif yaitu kemudahan dalam pemindahan atau perubahan struktur direktori tanpa mempengaruhi referensi file. Sedangkan kekurangannya terletak pada ketergantungan pada hubungan relatif yang dapat menyulitkan pemahaman struktur file jika terlalu kompleks. Nah, di dalam file relatif dibagi menjadi tiga, yaitu direct mapping atau pemetaan langsung. Yang kedua adalah directory lookup atau pencarian tabel. Dan yang ketiga itu calculation atau kalkulasi. Nah, direct mapping adalah teknik pemetaan dalam pengelolaan cache pada sistem komputer. Pada direct mapping, setiap blok memori hanya dapat disimpan di satu lokasi tertentu di dalam cache. Pemilihan lokasi ini biasanya ditentukan oleh alamat blok memori. Misalnya, jika sebuah blok memori memiliki alamat yang dapat di-divide atau dibagi dengan suatu nilai tertentu, hasil pembagian tersebut menentukan lokasi di dalam cache di mana blok tersebut akan disimpan. Berikutnya directory lookup. Directory lookup atau pencarian tabel merujuk pada proses pencarian suatu entitas, yaitu seperti file atau direktori. Dalam struktur data yang disebut tabel direktori menyimpan informasi tentang entitas-entitas ini, termasuk lokasi fisiknya di dalam sistem file. Yang terakhir yaitu calculation atau kalkulasi. Kalkulasi merujuk pada proses melakukan operasi matematika atau komputasi untuk mendapatkan hasil tertentu. Ini dapat melibatkan penggunaan rumus, algoritma, atau prosedur tertentu untuk menghasilkan output berdasarkan input yang diberikan. Pada video kali ini saya belum membahas mengenai direct mapping atau calculation, tetapi saya akan lebih dalam membahas directory lookup. Nah, dalam metode pencarian tabel, sebuah tabel atau direktori dapat dari nilai key dan address. Teknik ini dilakukan dengan cara mengambil seluruh kunci atribut dan alamat memori yang ada, dimasukkan ke dalam tabel tersendiri. Biasanya disebut dengan tabel indeks, hanya berisi kunci atribut. Misalkan NIM, nomor induk mahasiswa, yang disorting atau diurut, dan alamat memorinya. Sewaktu dilakukan pencarian data, tabel yang pertama dibaca adalah tabel yang diberi nama tabel indeks. Setelah ditemukan atribut kuncinya,
maka data alamat yang di sana digunakan untuk meraih alamat record dari data, seperti berkas, file, atau tabel yang sebenarnya di memori. Nah, teknik ini lebih baik dibanding dengan teknik pemetaan langsung dalam bentuk yang sederhana. Direktori diimplementasikan sebagai suatu array dari nilai key dan alamat record digambarkan sebagai berikut. Nah, dapat kita perhatikan. Jadi, pada direktori atau table, key disajikan secara berurut. Tetapi, alamat yang menjadi pointer tidak terurut. Lebih jelasnya itu seperti ini. Yang dimaksud key harus berurut itu ini. Seperti di sini ada apel, belimbing, ceri, cempedak, duku, emu, dan zaitun. Jadi diurutkan berdasarkan abjad. Seperti ini, yang pertama A, B, C, D, E, dan Z. Jadi pada key-nya itu harus berurut, sedangkan pada alamatnya tidak diurut. Nah, sedangkan pada berkas relatif atau alamat relatif ini, key-nya itu tidak diurut, tetapi untuk alamatnya ini harus disajikan secara berurut. Contohnya seperti ini. Alamat relatif ini harus berurut 1, 2, I-1, I plus 1, N-1, dan N. Sedangkan untuk key-nya ini tidak perlu berurut, tetapi kita perhatikan alamat relatifnya. Nah, berikutnya kelebihan dari directory lookup. Yang pertama, record dapat diakses dengan cepat setelah nilai key dalam direktori ditentukan. Selain itu, nilai key dapat berupa field yang mudah dimengerti seperti part number dan npm, karena nilai key tersebut akan diterjemahkan menjadi alamat. Nilai key adalah address space independent, di mana reorganisasi berkas tak akan mempengaruhi nilai key. Yang berubah adalah alamat dalam direktori. Ada alternatif lain dalam direktori lookup ini, yaitu direktori dapat disusun dalam B-tree. Contohnya seperti gambar ini. Dia itu disusun dalam B-tree ya seperti pohon begini. Tetapi menurut saya lebih memahami apabila itu kita menyelesaikannya disusun dengan menggunakan tabel seperti yang ini. Nah, seperti ini. Menurut saya ini mudah dipahami daripada yang berbentuk pohon ini. Nah, jadi agar lebih jelas penjelasan dan pengertiannya itu cukup sampai di situ. Agar directory lookup ini lebih jelas, saya ada contoh soal, yaitu di mana kita diminta untuk menginsertkan buah frambos, bengkuang, dan cermai, dan kita diminta untuk mendelete buah duku dan emu berry. Nah, langsung saja saya simulasikannya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan tabelnya agar videonya tidak terlalu panjang. Oke. Yang pertama, kita diminta untuk menginsertkan buah frambos. Kita perhatikan, frambos ini awalannya huruf F. F itu berarti dia berada di bawah A, B, C, D, E. Berarti dia di sini. Kita insertkan frambos, terus kita perhatikan alamatnya, dia berada di bawah I di sini.
Hemuberi itu alamatnya I dan Frambos itu alamatnya di bawah I. Berarti di sini kita tuliskan I plus 1. Nah, selesai. Tapi kita perhatikan di sini pada alamatnya. Di sini I plus 1 itu sudah digunakan oleh duku. Maka untuk duku ini kita ganti menjadi I plus 2. Nah, ini sudah selesai untuk direktorinya. Sekarang pada relatifnya. Duku ini kita ganti dulu menjadi I plus 2. Terus kita masukkan Frambos. Nah, pada relatif ini yang harus diperhatikan itu alamatnya duluan ya, bukan key-nya. Kita lihat I plus 1. I plus 1 berarti dia ini di atas I plus 2. Oke, berarti gini. Ini duku kita pindahkan ke bawah dulu. Sini. Terus ini kita delete. Frambosnya kita masukkan ke sini. Ke relatifnya. Nah, maka hasilnya itu seperti ini. Oh ya, ingat untuk directory lookup kita tabelnya itu tidak satu, tetapi satu data itu satu tabel. Nah, untuk insert Frambos sudah selesai. Berikutnya kita insertkan buah bengkuang. Kita tinggal copy saja data dari sini. Terus kita masukkan ke sini. Kita diminta untuk menginsertkan bengkuang. Kita lihat key-nya. Belimbing. Bengkuang kan berarti dia di bagian B. Berarti bengkuang itu berada di bawah belimbing. Berarti untuk cherry kita turunkan dulu ke bawah. Kita turunkan ke bawah. Di sini kita masukkan di sini kita masukkan bengkuang. Key-nya bengkuang sudah. Terus kita masukkan alamatnya. Bengkuang ini alamatnya berada di bawah N. Berarti untuk alamat bengkuang itu N plus 1. Nah, kita perhatikan apakah ada yang sama untuk alamatnya. Tidak ada. Jika tidak ada, maka sekarang kita masuk ke alamat relatif dan berkas relatifnya. Bengkuang N plus 1. Kita perhatikan pada alamat relatif N plus 1 itu berarti dia di bawah N. Maka bengkuang ini kita masukkan di sini N plus 1. Nah, untuk insert bengkuang sudah selesai. Yang terakhir kita diminta untuk insert buah cermin. Kita copy datanya. Terus kita paste di tabel berikutnya. Nah, di sini. Oke, cermai. Cermai berarti dia berada di bawah di bawah cherry. Berarti cermai itu berada di bawah cherry. Kita masukkan dulu key-nya cermai. Alamatnya itu cherry itu kan N-1, berarti cermai ini N. Nah, sedangkan N ini alamatnya sudah digunakan oleh belimbing. Maka belimbing ini menjadi N plus 1. Kita ubah N plus 1. Nah, N plus 1 sudah digunakan oleh bengkuang. Maka bengkuang menjadi N plus 2. Nah, N plus 2. N plus 2. Oke, di sini sudah tidak ada yang sama.
Berikutnya baru kita masukkan ke alamat dan berkas relatifnya. Tadi kita inputkan Jerman N Cherry. Oke, berarti ini kita turunkan datanya, 3 data ini kita turunkan sini, terus Cherry kita delete. Nah, kita masukkan Cermai. Cermai ini N, Cermai ini N. Nah, di sini. Oke. Maka Cherry tinggal kita sesuaikan. Ini udah benar, N-1. Oh ya, belimbing menjadi N-1. Bengkuang menjadi menjadi N+2. Nah, jadi hasil data yang sudah diinputkan itu seperti ini. Untuk menginputnya, tadi kita menginputkan buah frambos, sudah di sini. Terus kita menginputkan buah bengkuang sudah kita inputkan di sini, dan alamat relatif juga sudah. Dan sekarang kita diminta untuk mendelete. Jadi kita copy dulu data yang di sini, kita copy. Nah, terus kita ke sini. Kita diminta untuk mendelete buah duku dan emuberry. Oke, kita pastekan saja ke sini. Kita pastekan saja ke sini. Nah, kita diminta untuk mendelete buah duku. Kita perhatikan key-nya, alamatnya. Kita tinggal delete I+2 untuk duku. Ini kita delete relatifnya. Oke. Maka hasilnya seperti ini. Terus kita copy lagi data ini, kita paste ke sini. Nah, duku sudah terdelete. Terus kita diminta untuk mendelete emuberry. Kita delete, key-nya kita delete, alamatnya kita delete. Ini kita delete emuberry, I-nya kita delete. Maka untuk apel menjadi I, tidak menjadi Mi. Oke, maka untuk hasil akhirnya itu seperti ini. Kita biar mudah dilihat. Ini berarti ini data yang di delete. Nah, maka hasil akhirnya itu seperti ini. Kita sudah menginsertkan buah frambos, bengkuang, dan buah cermai. Dan kita diminta untuk mendelete buah duku dan buah emuberry. Di sini sudah selesai. Nah, baik. Untuk penjelasannya kurang lebih seperti ini. Jika ada penjelasan saya yang kurang jelas atau kurang dimengerti, saya mohon maaf. Untuk teman-teman yang ingin bertanya atau masih kurang mengerti dengan penjelasannya, silakan teman-teman komen di bawah. Sebisa saya akan saya jawab dengan gercep. Oke, terima kasih teman-teman. Saya Markus Ferlian. Terima kasih.